Jangan putus asa, apapun yang terjadi dalam hidup. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh warna. Ada masa di mana segala hal terasa mudah, langit tampak cerah, dan langkah terasa ringan. Namun, ada pula saat di mana semuanya terasa berat, gelap, dan menyakitkan. Dalam titik-titik inilah, sebagian dari kita mulai merasakan putus asa. Merasa lelah, hilang arah, dan ingin menyerah. Tapi satu hal yang harus selalu kita ingat, apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah putus asa. Hidup memang tak selalu adil, tapi tetap berharga. Banyak orang bertanya, mengapa hidup terasa tidak adil? Mengapa orang yang jahat bisa bahagia, sementara orang baik justru menderita? Mengapa kerja keras tidak selalu membawa hasil seperti yang diharapkan? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, tapi jangan biarkan itu membuat kita berhenti melangkah. Hidup memang tidak selalu adil, tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru di tengah ketidakadilan itulah kita diuji, dilatih, dan dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Putus asa tidak akan memperbaiki keadaan, justru membuat semuanya semakin gelap. Setiap kesulitan ada waktunya. Apapun yang kamu alami hari ini, kesedihan, kegagalan, kehilangan, penolakan, semua itu tidak akan bertahan selamanya. Tidak ada badai yang terus-menerus. Tidak ada malam yang abadi. Semua akan berlalu. Yang penting adalah bagaimana kamu bersikap ketika badai itu datang. Jangan biarkan kesulitan hari ini mencuri harapan akan hari esok. Mungkin memang kamu belum bisa melihat cahaya di ujung jalan, tapi itu bukan berarti cahaya itu tidak ada. Kadang, Tuhan hanya ingin kita berjalan lebih jauh, lebih sabar, dan lebih percaya. Kekuatan terbesar ada di dalam diri sendiri. Banyak orang mencari kekuatan dari luar, dari dukungan orang lain, dari motivasi, dari harapan yang diberikan. Itu tidak salah, tapi kekuatan paling besar sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Kekuatan untuk bangkit, untuk bertahan, untuk mengatakan pada diri sendiri, aku belum selesai. Bahkan jika semua orang meninggalkanmu, bahkan jika tidak ada yang percaya padamu, selama kamu masih percaya pada dirimu sendiri, kamu belum kalah. Putus asa hanya akan menyiksa dua kali. Saat kamu putus asa, kamu tidak hanya merasakan luka dari masalah yang sedang dihadapi, tapi juga luka tambahan dari perasaan kalah dan kehilangan arah. Itulah mengapa putus asa bukan solusi, melainkan jebakan. Ketika kamu menyerah, kamu menghentikan peluang untuk sesuatu yang lebih baik. Sebaliknya, saat kamu memilih untuk tetap melangkah meski dengan terlatih, kamu sedang membuka pintu harapan sedikit demi sedikit. Teruslah hidup, sekalipun perlahan. Hidup ini tidak selalu tentang berlari cepat. Kadang, berjalan perlahan juga cukup. Yang penting kamu tidak berhenti, tidak menyerah, tidak putus asa, karena siapa tahu, satu langkah lagi saja kamu akan sampai pada keajaiban yang sudah menunggumu. Ingatlah selalu, kamu sudah bertahan sejauh ini, bukan untuk berhenti sekarang. Apapun yang terjadi, seberat apapun hidup menekanmu, tetaplah berdiri. Bahkan jika kamu harus menangis, menangislah sambil melangkah. Karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan pernah putus asa. Putus asa, ketika kita melupakan Tuhan dalam diam. Putus asa bukan hanya soal menyerah pada keadaan, tetapi juga tentang bagaimana hati perlahan kehilangan cahaya keyakinan. Dalam titik terendah manusia, ketika semua pintu seakan tertutup, rasa putus asa bisa datang diam-diam, menyelinap tanpa suara. Namun ada satu hal penting yang perlu kita renungkan dalam-dalam, putus asa adalah bentuk paling halus dari tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan, dalam kadar tertentu,
ia adalah tanda bahwa kita sedang melupakan Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Sering kali kita merasa Tuhan diam, ketika masalah datang bertubi-tubi. Kita menangis, kita berdoa, tapi seolah-olah tidak ada jawaban. Dari sanalah biasanya benih putus asa mulai tumbuh. Hati yang lelah mulai bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Padahal sesungguhnya, Tuhan tidak pernah tidur. Dia tahu setiap air mata yang jatuh. Dia tahu beratnya beban yang kamu pikul. Dia mendengar bahkan doa yang hanya bergetar dalam dada. Tapi Tuhan bekerja bukan berdasarkan waktu kita, melainkan waktunya, yang jauh lebih sempurna. Putus asa berarti tidak lagi menyandarkan diri. Ketika kita putus asa, kita seakan berkata, sudah tidak ada harapan. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menolongku. Tanpa sadar, kita menurunkan kuasa Tuhan ke tingkat pemahaman kita yang terbatas. Kita mulai bergantung pada logika manusia dan melupakan bahwa ada kuasa yang lebih besar dari semua kemampuan dan rencana manusia, kehendak Tuhan. Putus asa artinya kita sudah tidak lagi menyandarkan diri kepadanya. Kita mengandalkan kekuatan sendiri yang rapuh, lalu kecewa saat jatuh. Padahal, tempat terbaik bersandar adalah Tuhan. Dia tidak pernah lelah memelukmu, meskipun kamu berulang kali menjauh. Iman yang sebenarnya teruji saat tidak ada jalan. Mudah percaya kepada Tuhan saat semua berjalan baik. Namun iman yang sejati justru diuji saat hidup tidak sesuai harapan. Ketika rezeki tertunda, ketika cinta kandas, ketika usaha jatuh, itulah saat iman ditantang untuk tetap percaya, tetap berharap, dan tetap berjalan walau gelap. Tuhan tidak menilai siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling sabar dalam menunggu. Jika kamu memilih putus asa, maka kamu telah kehilangan pelajaran terpenting dari ujian hidup. Percaya kepada Tuhan meskipun logika sudah menyerah. Melupakan Tuhan adalah kehilangan pegangan. Bayangkan kamu di tengah laut yang gelap dan badai datang. Kapal sudah hancur, dan kamu hanya punya seutas tali untuk bertahan. Tuhan adalah tali itu. Saat kamu melepaskannya, maka kamu menyerahkan dirimu pada gelombang tanpa arah. Kamu tidak akan tahu kemana terbawa. Putus asa adalah ketika kita melepaskan pegangan pada Tuhan. Kembali percaya, meski hati masih luka. Kita semua pernah di titik ingin menyerah. Tapi jangan biarkan rasa itu mengalahkan iman. Ketika kamu merasa tidak kuat lagi, justru di sanalah waktunya kamu bersandar penuh kepada Tuhan. Biarkan Dia yang memegang kendali. Tidak ada luka yang tidak diketahuinya. Tidak ada doa yang diabaikannya. Jangan putus asa, karena itu berarti kamu tak lagi percaya pada kekuatannya. Jangan menyerah, karena Tuhan sedang menyusun cerita indah, hanya saja belum sampai di halaman itu. Ingatlah, Tuhan tidak pernah lupa padamu. Jangan sampai kamu yang lebih dulu melupakannya.